Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia menonton channel kesayangan Anda, Jalan Ari. Kali ini saya akan membawakan satu monolog untuk membahas tentang menakar pemenang pilkada di Aceh. Atau kita bisa bahasakan menebak arah pemenang di pilgub di Aceh. Kenapa ini menjadi menarik, sahabat Ari? Kalau kita baca dengan sejarah yang sudah berlalu, kita bisa mencermati ternyata setiap perlakuan dalam jalan pilkada yang berlangsung di Aceh dari 2006, 2012, dan 2017 dan sekarang 2024 banyak hal yang memang kita patut akui bagaimana dinamika yang terjadi itu mempengaruhi konstelasi dan ekosistem politik yang ada di Aceh. Flashback sejenak ketika kita bahas di pilkada 2006 di mana kita dihadapin pada pilihan antara independen dan partai nasional. Kala itu, lantas masuk pada fase kedua pilkada pasca konflik, kita dihadapin pada pilihan yang menarik, pilkada 2012, independen, Parnas, Parlok. Independen, Parnas, Parlok. Masuk pada fase ketiga pilkada, semakin berwarna politik di Aceh, ditunjukin dengan bagaimana ada polarisasi atau irisan di dalam politik, independen, Parnas, Parlok, Parnas. Artinya apa? Bahwa setiap momentum yang terjadi dalam perlakuan politik pilkada sangat ditentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama, kesiapan tokohnya. Kesiapan tokohnya artinya bahwa harus ada tokoh yang memang punya nilai bargaining position secara politik yang kuat dan juga punya nilai strategis baik di level grassroots, menengah maupun di level elit, baik pusat maupun elit lokal yang terjadi di Aceh. Nah, berikutnya ya, yang ketiga adalah apa yang menyebabkan itu berbeda? Karena muatan kepentingannya juga sangat berwarna, baik kepentingan kekuasaan, baik kepentingan ekonomi. Artinya dengan dua hal itu juga memicu ya munculnya agregasi politik yang terjadi di Aceh, munculnya friksi-friksi yang terjadi dalam perlakuan politik di Aceh. Ini yang menarik. Nah, masuk pada era 2024 ataupun dalam konteks kekinian ya, pilkada 2024 semakin berwarna dan berbeda dengan perlakuan yang lain. Kali ini pilkada 2024 tidak ada satu sosok kandidat yang masuk atau maju melalui jalur independen atau jalur perorangan. Nah, artinya apa? Bahwa dengan menghilangnya orang-orang yang terlibat dalam politik melalui jalur independen, itu menunjukkan bahwa nilai entitas ya, keunikan di Aceh itu sudah tidak diminati lagi. Atau bisa saja ya, memang secara personal orangnya memang itu tidak punya nilai yang strategis di mata mereka, sehingga jalur perorangan itu tidak menarik, mungkin terlalu berat untuk meraih status sebagai calon perorangan timbang melalui partai politik. Nah, pertimbangan itu juga menjadi satu alasan kenapa tidak ada jalur perorangan dalam konteks pilkada 2024. Atau memang kita krisis tokoh. Kalau 2017 ada Zakaria Saman, Jenny Abdullah, begitu pula dengan 2012 ya, itu juga ada beberapa nama yang masuk dalam jalur perorangan. Nah, ini yang menyebabkan ya, bagaimana Aceh ketika membaca landscape politik Aceh itu menjadi satu spektrum yang berbeda dalam perlakuan politik nasional. Masuklah pada peta aktor yang terlibat di dalam pilkada 2024. Ada Bustami waktu itu bersama dengan almarhum Pusoh, lalu masuk pada wakil yang berbeda, Padi Rahmi, dan Mualim bersama atau Mujokirmana bersama dengan Fadullah. Apa yang menarik? Kalau kita kaji, kita cermati ya, dari dinamika yang terjadi politik di Aceh ya, jelang perhelatan pilkada yang memang sudah masuk, tapi jelang perhelatan yang saya tekankan di sini adalah kontestasi yang akan nanti disahkan oleh penyelenggara, di mana Bustami dan Padi Rahmi itu diusung oleh partai nasional dan juga partai lokal. Ada PAS, ada PAN, ada Golkar, ada Nasdem. Tentunya bukan partai sembarangan. Golkar juga partai pengusung Pilpres ya, yang memang menjadi partai pemenang mengusung Prabowo. Tapi ingat, di kubu Mujokirmana juga sangat luar biasa. Partainya yang memang ikut serta di dalam mengusung Mujokirmana. Nah, kalau kita lihat itu kan ada Gerindra, ya, ada PA, ya, ada PKB, ada P3, ada PKS, ya.
dan juga ada beberapa partai lainnya. Secara hitungan-hitungan, sebentar saya akan baca dulu ya, supaya juga menarik ya, kalau kita baca. Kalau kita akumulasikan dengan catatan yang saya buat dalam infografis ya, tentang perbedaan komposisi partai, ini yang memang menjadi menarik. Kenapa? Karena secara hitungan ternyata dominasi partai itu juga menjadi modalitas ya, menjadi modalitas bagi pasangan calon untuk meraih suara. Modalitas awal ya, modalitas awal, bukan dalam artian modalitas yang nanti bisa dipastikan akan solid suara, tidak, karena akan polarisasi akan menentukan juga bagaimana strategi politik, meraih simpati, meraih empati dan lain-lain. Nah, tapi yang mau saya tekankan bahwa ya, dengan keberadaan partai pengusung di Mujokirmanap ya, itu menjadi kekuatan utama karena dominan sekali dia. Yang itu membedakan dengan kubu sebelah, yaitu Bustami Hamzah dan Padi Rahmi. Saya lupa nanti taruh di mana dokumennya, tapi komposisinya lebih besar. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kedua kandidat ini, ya, tentunya bukan. Oh, ini ada. Saya lihat ada. Kalau Mualim kan dengan Fadillah ada PKS ya, 4 kursi, Gerindra 5, Demokrat 7, PDIP 1, PKB 9, P3 5, PNA 1 hingga PSI. Ya, jadi kalau totalnya itu 52 kursi ya. Sedangkan Bustami berduet dengan Padi Rahmi, yaitu ada partai pengusungnya ada Nasdem 10, PAS 4, PAN 5, Golkar 9, PDA 1 ya. Sekarang kita lihat ya, ketika kita melihat pada modalitas awal pasca almarhum Tusok meninggalkan kita semua dan juga tidak bersama dengan Bustami Hamzah, ini bukan lagi membuat peta itu tidak menarik di mata publik Aceh, karena gesahnya rivalitas itu tidak ada lagi. Bisa kita katakan ketika sudah seperti ini ya, dalam pengamatan umum masyarakat Aceh juga ya, sudah bisa dilihat bagaimana pengaruh secara grassroots ya ketika diduetkan dengan Padi Rahmi. Nanti kita akan bahas ya terkait sosok Padi Rahmi. Nah, artinya dengan tafsir seperti realitas itu ya, artinya perlu kerja keras kalau memang mau menang Bustami dengan Padi Rahmi. Karena dalam konteks politik di Aceh itu banyak keanomalian yang terjadi. Bukan hanya cukup modalitas finansial, jejaring, ya, kapasitas dan sosial, tapi juga bagaimana kemampuan strategi politik yang juga harus dimainkan, dan juga pengaruh elit penguasa yang saat ini memang dominan berada di Mujokirmanap. Kenapa? Karena Gerindra mengusung Mujokirmanap dan Fadillah sebagai pasangan ya yang akan maju di Pilkada 2024 di Provinsi Aceh. Nah, dari apa yang kita lihat umpamanya sajian data dari hasil survei ya. Misalkan Saiful Mujani Research Center ya menempatkan posisi Mujokirmanap ya, itu di posisi kedua 19,4% ya. Sedangkan Haji Umah di posisi teratas 28,4%, dan Bustami Hamzah 6,9% dan Iliza 6,1% ya. Survei dilakukan di 28 Juni sampai 3 Juli ya. Dengan margin error 3,5% dengan responden 880 responden dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Nah, itu ketika kita lihat dari hasil survei SMRC ya. Nah, juga ada yang menarik bahwa ada juga survei yang dilakukan ya
survei lainnya yang dilakukan Indomatric ya, pada 82 Indomatric ya, itu 28 Juni sampai 3 Juli ya. Itu juga menempatkan klarifikasi ya, klarifikasi. Yang saya sebutkan tadi yang margin error 3,5% dan 95% itu tingkat kepercayaan dan 880 responden itu adalah hasil dari Indomatric ya, yang dilakukan oleh 28 Juni dan 3 Juli, di mana menempatkan Muhammad Najar itu teratas di 36,55% dan Mujahid Mana 19,38%, Sudirman 7,4%, Nasir Jamal 3,19% dan Ruslan Daud 2,8% dan selebihnya yang lain-lain. Nah, ada survei yang dilakukan oleh Jaringan Survei Inisiatif ya, dengan margin error yang 3%, dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Survei ini melibatkan 1067 responden yang tersebar di 23 kabupaten kota dengan pengumpulan data dilakukan 1 sampai 14 Juli 2024 ya. Hasil survei menunjukkan Mujahid Mana mendapatkan 38,85%, Haji Umar 24,70%, Bustami 8,68%, Ruslan Daud 6,92%, Nasir Jamil 5,43%, dan yang tidak menjawab 15,42% tidak menjawab. Tapi juga yang menarik bahwa untuk wakil gubernur Haji Umar juga teratas 33,20%, Safarudin 23,95%, Usop 14,21%, Elijah 11,56%, Fadula 5,77%, dan yang tidak menjawab 11,31% responden. Nah, bahkan yang terbaru ya, kalau kita baca survei yang terbaru, di mana Mualim itu dalam posisi dari survei LSI ya, 41,3% dan Mustami 13,2%. Nah, terlepas hasil survei yang sudah saya paparkan barusan, yang terpenting bagaimana membaca politik itu di Aceh itu tidak linear, karena nantinya akan banyak kejutan-kejutan, akan banyak keanomalian yang akan merubah peta konstelasi yang terjadi di Pilkada 2024. Bisa saja nanti umpamanya sampai saat ini juga masih muncul dinamika ya, di mana dinamikanya Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi juga belum melakukan penandatanganan komitmen MOU Helsinki ya, dan beberapa hal lainnya yang nanti mungkin bisa saja nantinya mengarah kepada kotak kosong ya. Potensi itu ada. Nah, makanya kan semakin kita mendalami politik pilkada di Aceh dalam konstelasi antara head to head antara Bustami Hamzah, Fadil Rahmi dan Mujahid Manap dan Fadula, tentunya ini akan menjadi satu catatan serius kita untuk mempelajari nantinya dalam rangkaian penelitian ketika terjadi head to head seperti apa, ketika tidak ada kandidat lain, hanya satu sosok pasangan ya, maksudnya salah satu pasangan yaitu Mujahid Manap dan Fadula, ini bagaimana perlakuan penelitiannya. Nah, ini yang juga harus dibaca nanti kalau memang sudah terjadi dalam perhelatan yang akan berlangsung dalam pilkada di Aceh. Nah, sahabat Ari yang masih menonton channel ini, ya, yang setia menonton ini, saya ingin menyatakan dalam monolog saya, ya, pilkada di Aceh tentunya harus dicermati dengan sikap yang menerima setiap apa yang terjadi dalam konstelasi politiknya. Selain itu juga kita juga harus bersikap dewasa, ya, legowo, manakala memang terjadi head to head ataupun memang tidak terjadi head to head. Ya. Ini juga harus berbesar hati. Dalam politik itu juga harus siap menang, siap kalah. Jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Tapi ya kita sebagai orang yang melek politik, tahu bagaimana perlakuan politik. Kalau memang punya sikap politik yang ingin ada
kandidatnya berkompetisi, berjuang. Tapi ketika umpamanya kandidat tersebut tidak mampu berkompetisi karena memang dinamika yang terjadi, ya, yang menyebabkan harus kotak kosong, juga harus berbesar hati, ya. Apapun cerita dalam politik, ya, pola tindakan maupun strategi itu, ya, itu harus dilakukan untuk meraih kemenangan. Outputnya kan itu, meraih kemenangan. Ujung-ujungnya tentunya meraih kekuasaan. Nah, saya ingin mengakhiri dengan beberapa catatan yang saya tangkap dari fenomena yang terjadi di Aceh dalam praktik pilkada. Bustami Hamzah, ya, dengan Fadi Rahmi, ya, tidak juga diklaim, ya, sebagai representatif dukungan ulama. Karena ulama punya relasi yang berbeda, ya, yang tidak sama dalam membangun satu hubungan dengan kandidat baik Mudzakkir Manap maupun Bustami dan Fadi Rahmi. Nah, apakah memang Fadi Rahmi itu seorang ulama? Ini juga menjadi pertanyaan kunci saya. Apakah Fadi Rahmi memang pernah mengecap pendidikan dayah yang memang berjuang, yang memang konsen untuk hal itu? Oke, dia pernah punya background kalau kita lihat dari biodatanya, pernah di Dayah. Tapi apakah selama dia menjadi anggota DPD menyuarakan keberpihakan terhadap Dayah? Tentunya nggak bisa langsung diklaim semudah itu bahwa paket inilah paket yang memang secara kolektif didukung penuh oleh ulama di Aceh. Karena ulama itu punya irisan hubungan emosional, punya sikap yang memang penilaian secara pribadi, seperti apa kelayakan pemimpin yang akan memimpin Aceh untuk 5 tahun ke depannya, ketika nanti pilkada telah usai di Aceh. Nah, tentunya ini juga akan dilihat. Yang kedua, pencermatan sebelum mengakhiri adalah apakah pemilihan Fadi Rahmi itu adalah mampu menjadi perkat di internal partai pengusung, atau sama saja itu akan menjadi pemicu retaknya karena dianggap belum mumpuni untuk menjadi sosok seorang wagub mendampingin Bustami Hamzah, karena dilihat masih ada sosok lain, ada TM Nurlif dan Mawardi, ya, dan beberapa nama lainnya. Ataukah ini bagian dari upaya untuk menetralisir gejolak sehingga dipilih Fadi Rahmi? Nah, semua logika rasional tadi dapat masuk, ya, dalam benak kita. Nah, pencermatan yang ketiga dalam sebelum closing statement saya, ya, Bustami dan Fadi Rahmi secara hitungan-hitungan juga, ya, nggak mudah untuk bisa menyaingi, ya, posisi paket pasangan antara Mudzakkir Manap dan Fadullah, dikarenakan pengaruh mereka di atas angin. Bukan berarti tidak menang, ya, tapi secara modalitas politik, ya, masih jauh ibaratnya antara, ya, kelas istilahnya kalau kita bilang Liga 1, ya, Liga 1 dengan Liga provinsi itu beda, ya, Liga 1 nasional dan Liga provinsi berbeda. Nah, bukan berarti Liga provinsi nggak bisa menang juga, tapi hitungan-hitungan itu akan mudah dibaca oleh publik di Aceh sejauh mana pengaruhnya relasi kekuatan politik Bustami dan Fadi Rahmi dalam mewarnai rivalitas dengan Mudzakkir Manap dan Fadullah. Nah, sedangkan dengan Mudzakkir Manap dan Fadullah, tentunya semua orang juga melihat bagaimana modalitas yang sudah dimiliki oleh PA dan partainya maupun relasi elit pusat, dan juga termasuk bagaimana masih kuatnya pengaruh mualim efek, ya, dan juga pengaruh grassroots yang memang secara modalitas Partai Aceh sudah jauh hari berinteraksi dan punya pemilih fanatik, karena sudah dilakukan jauh-jauh hari bangunan emosional dengan masyarakat Aceh. Terbukti juga Partai Aceh sudah melakukan
kembali rebound ya, bertambah dari 18 kursi menjadi 20 kursi ya. Yang itu juga tidak mudah kalau dalam melihat konstelasi yang terjadi pada saat pemilu 2024. Nah, sahabat Ari, ketika ditanyakan siapa yang menang dalam menakar ya, pemenang pilkada di Aceh, ya. Nah, dengan apa yang saya jelaskan, sahabat Ari sudah bisa melihat, mencermati ya, siapa sosok yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2024-2029. Saya hanya menyajikan informasi dan data dan analisis, ya. Sedangkan sikap politik tentunya tidak bisa saya intervensi, semua saya serahkan kepada sahabat Ari. Ya. Tetapi apa yang saya ungkap ini adalah berdasarkan sajian informasi dan data. Sikap politik sekali lagi ditentukan, ya. Dan ini akan menjadi bagian dari pendidikan politik, ya, bagian dari pencerdasan politik untuk memberikan gambaran pada masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia seperti apa kontestasi perhelatan di Pilkada Provinsi Aceh. Itu. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi bersama saya dengan konten-konten yang menarik, dengan pembahasan yang menarik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel Jalan Ari agar kita semangat untuk bisa memproduksi konten-konten menarik dan selalu ada di hati sahabat Ari. Sampai ketemu lagi. Tetap setia. Salam Jalan Ari. Berapa menit?